Apa Terima kasih kawan-kawan media. Pada siang hari ini kita memang jadwalkan berkaitan dengan peristiwa kejadian anak saya lah, karena Pani saya dia cucu dari Bapak Fauzan Ilyas atau Daniel Setiawan kemudian tanpa juga Ratu Paduko kebetulan hadir. Keprihatinan ini sebenarnya untuk memberikan ruang kepada kita, kepada kawan-kawan media, bahwasanya supaya kita mendalami bisa kita semacam menyampaikan hal yang betul berdampak positif nantinya sekali. Pertama, dalam peristiwa yang kemarin secara di lapangan, saya dapat informasi dari media. Media kebetulan di-upload oleh sebuah media di Instagram, saya sebutkan. Saya baca 2 kali dalam perjalanan ke Pekanbaru Bangkinang. Terus saya datang ke rumah ibu, mak saya, kakak beliau, hanya Pani kecelakaan. Setelah itu, respon saya yang pertama adalah menelpon ayahanda beliau, karena beliau juga ditelepon oleh Aulia Hospital. Ada 3 orang di sana dan 1 anak belum diketahui di mana keberadaan 4 korban itu. Setelah itu, proses itu saya telepon ke Polsek Tambang, Pak Mardani, biar secara real ya. Tambang Mardani, kebetulan teman saya runner, melari, Pak Polsek gimana kecelakaan di Simpang 4 Panam, saya tidak tahu kemana nih ceritanya. Akhirnya beliau berikan nomor telepon salah satu anggota Polsek Tampang. Saya telepon beliau, alhamdulillah respect, beliau yang antar ke rumah sakit umum Arifin Ahmad. Tapi itu proses berikutnya dilarikan lagi kepada penyidik BAP ya, berita acara penyidikan yang berlanjut nanti Senin besok pagi. Dalam proses itulah saya meng-guidance saya, mama kebetulan waktu itu juga mencari tahu keberadaan 1 anak yang sudah katakanlah meninggal di tempat, dan kita ke Rahmat dan saya tidak bisa ngejar. Kebetulan beliau setelah di hospital ke Arifin Ahmad, beliau yang di jalan dan misalkan bantu untuk dari proses dari Aulia mengejar dan juga dari cerita yang dari awal ditelepon boleh saja supaya nanti posisi kita dalam hal ini kejadian ini tidak terulang lagi, dan mudah-mudahan suatu saat ada hal yang kita inginkan bersama di Simpang 4 Panam ini, karena itu traffic light-nya juga cukup padat sekali menurut saya. Itu yang perlu silakan. Ya, saya dapat berita sekitar jam 2 siang yang beritahu saya itu salah satu suster rumah sakit Aulia. Pak, katanya, bapak yang namanya Fauzan, ya. Anak dari Pani, ya. Tolong Pak ke rumah sakit karena anak bapak kecelakaan sekarang. Ya, apanya, bagaimana Sus keadaannya? Sadar apa enggak? Sadar Pak. Anak bapak itu sadar, baik enggak apa-apa. Cuman bapak cepatlah ke sini, ke rumah sakit katanya. Ya, cepat kejar ke rumah sakit. Nah itu kan. Setelah sampai di Aulia, langsung saya masuk ke ruang IGD. Ya, langsung ketemu dengan anak saya yang satu nama Pani, yang kedua istrinya Julia Arpa, yang ketiga si Alika, yang namanya anak cucu saya itu Alika kan. Yang heran saya satu, yang pergi berempat, kok ketemu bertiga di Aulia, 1 orang kemana? Pusing saya waktu itu. Apa yang saya pikirkan, mana anak cucu saya yang satu? Orang pergi tadi berempat, yang satu kemana? Jadi lama-lama datanglah sahabat dari anak saya ini.
yang nama Pani ini yang kerja di Undri, kan saya ini kerja di Undri, pegawai Undri. Pak katanya, anak cucu bapak yang satu itu mungkin di rumah sakit umum, kabarnya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dapat saya omongkan, nggak ada yang lain lagi. Kemudian saya ke sana, saya kejar ke sana, ke rumah sakit umum. Memang kebetulan sudah meninggal. Sudah di ruang kamar jenazah. Yang heran saya waktu itu apa namanya, baik yang yang kecelakaan itu sampai sekarang ada respon. Tanya pun nggak ada, ketemu pun nggak ada, mengucapkan bersungkawa pun nggak ada. Jadi yang saya herankan, kita nggak mengharapkan apa-apa kan, tapi untuk apa namanya, hargailah orang, ucapkanlah bersungkawa kan, sama keluarga yang meninggal kan, itu kan enak. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada. Baik itu dari supir, keluarga supir atau perusahaan yang di bawahnya, nggak ada sama sekali. Yang awalnya cerita ini, cucu saya ini ngambil lapor. Hari Sabtu itu kan ambil lapor. Setelah ambil lapor, pulang sampai di Simpang 46, Simpang 4 itulah kejadiannya. Udah, terima kasih. Cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga korban ke pihak yang berwajib apa nih Pak, dan harapan keluarga korban ke pelaku apa nih Pak? Kalau saya mengharapkan kepada korban, ya, itu seperti orang timur lah. Orang timur kan punya adat, dan juga ada dua halus, sopan. Ya, ucapkanlah bersungkawa. Kan itu silaturahmi lah kan, yang baik-baik lah. Ke pihak yang berwajib Pak? Wajibnya jalankan hukum yang berlaku, tindakan hukum yang berlaku tetap dijalankan. Buat pemegang kewenangan, buat regulator yang terlibat dalam lalu lintas. Simpang bersinyal Jalan Garuda Sakti dan Jalan Subrantas itu memiliki irisan yang berdua wewenang, satu jalan nasional, satu lagi jalan provinsi, sehingga ini menyebabkan harus adanya dua komponen, dua instansi yang saling bekerja sama. Kemudian dari hasil pengamatan kami di lapangan, volume kendaraan yang melewati persimpangan itu saat ini cukup tinggi trafiknya, ya, terutama kendaraan yang bertonase besar, tonase kecil maupun roda 2. Sehingga kondisi ini menimbulkan kerawanan karena mix trafficnya antara berat dan ringan itu cukup tinggi. Lebar jalan menurut pengamatan kami kurang. Kemudian bahu jalan substandar juga kurang. Sehingga mau arah dari Garuda Sakti mau arah ke Subrantas belok kiri itu terlalu sempit. Di bahu jalan pada kaki samping arah Subrantas, jalan nasional di standarnya menjadi kerusakan atau berlobang dan tidak layak dilewati. Kemudian juga struktur perkerasan jalan tidak merata dan bergelombang. Ini juga bisa menyebabkan risiko kecelakaan bagi pengendara roda 2 khususnya. Saran dan masukan untuk pihak yang terkait, perbaikan bahu simpang jalan harus dengan ukuran yang standar. Kemudian diharapkan adanya petugas yang bekerja, yang bertugas di daerah tersebut, di simpang 4 tersebut pada jam-jam trafik tinggi, jam pagi, siang, ataupun malam, ya. Karena volume pada jam-jam tersebut sangat tinggi. Jadi kemudian juga kami harapkan instansi juga membuat ruang henti khusus, terutama untuk kendaraan roda 2, untuk menghindari terjadinya perhentian roda 2 di samping, di belakang kendaraan yang berukuran besar, untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kemudian memasang marka
dilarang berhenti, dilarang parkir di bahu jalan. Hal-hal ini adalah bentuk perhatian dari Ukatama yang memang konsen terhadap keselamatan transportasi masyarakat. Pak, tuntutan kita nih Pak terkait keluarga Bapak yang meninggal kecelakaan kemarin Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tuntutan kami dari keluarga, itu yang penting datang dulu. Nanti kita bicarakan, kita rundingkan. Ya, kita ini umat ini, ya pakai etika lah. Etika hidup namanya itu. Ada sopan santun, budi pekerti, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini kata Rasulullah diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Itu sesuatu yang kita buat itu ada etikanya. Ngomong pun ada etikanya, berbicara ini ada etikanya. Apa aja yang kita buat ada etikanya. Artinya, Kalau Pak, macam ini nih nggak ada etikanya. Pak, artinya mobil truk kemarin Pak yang menabrak keluarga kita ini Pak tidak bertanggung jawab Pak ya? Belum bertanggung jawab. Sampai saat ini nggak ada respon sama kami. Langkah kita Pak, selanjutnya Pak. Langkah kita Pak selanjutnya apa nih Pak? Ya itulah dulu kami mengharapkan datanglah, temuilah kami sebagai keluarga korban. Saya sebagai kaki, ya kan begitu kan. Sampai saat ini dari pihak keluarga sudah mengetahui Pak CPO perusahaan yang terjadi. Belum sampai sekarang belum tahu. Entah perusahaan apa yang nggak Dari pernah. pihak kepolisian pun belum ada informasi. Belum ada informasi. Belum ada sama sekali. Harapan kita Pak dalam hal penegakan hukum seperti apa? Ya ini sudah saya ulang-ulangi dari tadi. Harapan kita ya kita datanglah dulu orang tuh ya. Datang dulu, nanti kita bicarakan, kita rundingkan. Maksudnya siapa? Supirnya atau pihak perusahaan? Kalau tidak ada sopirnya datang tuh keluarganya kan ada, ya. Salah satu keluarganya. Atau di HP pun mengucapkan belasungkawa pun tidak ada. Ini apa namanya tuh? Etika apa? Tidak ada punya etika itu. Keluarga korban satu lagi